Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap adik-adik semua di rumah keadaannya baik-baik ya. Nah adik-adik, saat ini kita mau mulai ibadah nih. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik udah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, jika pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara online, itu semua karena berkat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita sekarang untuk memuji nama Tuhan. Nah, kakak mau adik-adik semua berdiri yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita memuji nama Tuhan dengan bersemangat, dengan penuh sukacita. Nah, kita memuji nama Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sesama teman kita, tapi sebelum kita mengasihi sesama teman kita, sesama manusia, kita mau mengasihi Tuhan terlebih dahulu, karena Tuhan udah rela mati di kayu salib untuk apa? Untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita. Nah, udah saatnya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, sedari kecil kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan Yesus. Nah,
Terima kasih. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan KAECH. Semua pada bergerak ya. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar dapat tertanam dalam hati kita dan dapat kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik ya. Kita muji nama Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Seperti
memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan. Dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau pakai kehidupannya dengan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Kakak percaya pada pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Dan tentu saja semangat untuk mengikuti ibadah online Abi Ciujung. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak punya sebuah gambar. Mau tahu nggak apa itu? Nih dia. Nah ini apa ini? Sudah tahu belum gambar ini gambar apa? Nah pasti kakak sudah menduga-duga nih. Kalau adik-adik ada yang menjawab ini itu seperti kayak gambar hati, atau mungkin juga kayak di Valentine ya gitu kan. Nah jawabannya pasti macam-macam ya kan. Atau kalau orang bilang tuh anak-anak sekarang, ih ada lope-lope lu, begini nih ada lope-lope nih. Nah tapi semua jawabannya benar. Nah adik-adik, itu adalah gambar tentang cinta. Iya, tentang cinta. Ayo, ada yang begini, 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 ada yang begini. Iya, semuanya sama. Nah adik-adik, apakah gambar ini gambar cinta? Sudah pasti, bentuknya aja love, berarti kasih. Nah, cinta ini adik-adik bisa diberikan kepada siapa sih? Bisa diberikan kepada siapa juga, siapapun juga, yaitu papa, kepada mama, kepada kakak, kepada adik, kepada siapa saja yang adik-adik bisa berikan. Ya, cinta itu mungkin kalau pagi hari ini adik-adik bilang gini, kakak ngomongin cinta, kan kita masih kecil. Iya, tapi memang betul. Nah, pagi hari ini kakak bicara tentang cinta, tetapi bukan cinta kayak orang pacaran gitu, bukan, ya kan? Tapi lebih kepada cinta mengasihi, mencintai gimana ya bilangnya ya. Pokoknya bukan seperti orang pacaran deh, tapi seperti orang antara satu orang kepada orang lain, lebih kepada mengasihi. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kakak akan membahas cinta kepada siapa sih? Ya tentu saja cinta kita kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan cintanya kepada kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu lalu kita sudah belajar mengenai tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, ayat hafalannya apa? Masih ada yang ingat nggak adik-adik? Ya, dia tidak di sini tapi dia sudah bangkit. Nah, adik-adik, kita akan belajar bersama cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Nah, waktu itu si Bapak Petrus, ya, tahu nggak dari siapa Bapak Petrus? Ya, Bapak Petrus itu murid Tuhan Yesus. Bapak Petrus ini kan dia seorang nelayan. Ya, ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, ya, dia tahu adik-adik. Tetapi dia sebagai seorang nelayan, dia juga pun harus bekerja, ya kan? Nah, waktu itu di Danau Tiberias, dia bersama dengan murid-murid yang lain, dia bilang begini, "Aduh yuk, kita nangkap ikan aja yuk." Terus lalu murid-murid yang lain bilang begini, "Ya udahlah Bapak, saya ikut Bapak saja lah, ikut menangkap ikan lah." "Ah nggak usah deh, ntar kamu ngerepotin," katanya. "Enggak Bapak, saya juga lapar, saya juga mau nangkap ikan." Ya, ini kayak orang NTT lagi ngomongnya ya, kayak orang Kupang ya. Nah, akhirnya Bapak Petrus bilang ini, "Ya udahlah, bener nih mau nangkap ikan. Ya udah, oke, ikutlah." Nah, mereka nangkap ikan tuh adik-adik. Mereka tangkap ikan, seharian mereka tangkap ikan, ya kan. Akhirnya
Waduh, ternyata hasil tangkapannya nggak ada adik-adik. Ya, hanya ke siang tuh adik-adik mereka menangkap ikan. Lalu tiba-tiba di bibir pantai, di pinggir pantai, ya kan? Mereka melihat nih, ya kan? Ada siapa itu? Bapak-bapak jalan sendirian gitu kan, atau lagi berdiri gitu kan? Lalu tiba-tiba murid si bapak ini nanya, karena kan nggak jauh nih ya adik-adik, bilang gini, ada lauk pauk nggak? Katanya gitu. Tapi murid-muridnya bilang begini, aduh nggak ada bapak, kita aja belum nangkap ikan nih, kita nggak ada lauk pauk. Ya, tahu nggak siapa itu adik-adik? Tahu nggak itu siapa? Hah? Betul, itu Tuhan Yesus. Tapi murid-muridnya nggak ada yang tahu adik-adik. Murid-muridnya itu nggak ada yang tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dia bilang gini, ya kalau gitu gini aja dah, tebarkan jala dah ke sebelah sana katanya. Dalam hati murid-muridnya begini adik-adik, dia bilang, waduh, ini bapak ini ya, kita udah nangkap ikan jauh-jauh, udah seharian gak dapat ikan, dia minta lauk pauk, dia mau minta ikan, dia mau minta makan. Ya tapi kalau disuruh lemparin jala, ya udahlah, ayolah, dilemparin jala tuh adik-adik tuh. Waktu mereka melemparkan jala, ya kan, ke tengah gitu kan, tau gak adik apa yang terjadi? Mereka ingat, wah, jangan-jangan itu Tuhan nih. Jangan-jangan itu Tuhan. Kenapa? Karena mungkin beberapa waktu yang lalu ketika mereka waktu pertama kali menjadi murid Tuhan Yesus, sama lagi menjalan juga, tapi kan dapat ikan. Akhirnya mereka dapat ikan banyak. Mungkin dari situ dia baru ingat kali, wah, jangan-jangan Tuhan Yesus nih. Nah adik-adik, waktu mereka melihat ataupun mendengar Tuhan Yesus berkata seperti itu, akhirnya mereka sadar, wah, jangan-jangan itu Tuhan Yesus. Lalu yang seorang ataupun yang murid yang lain bilang begini, itu Tuhan, ya kan? Nah, si Petrus adik-adik, Bapak Petrus itu mendengar bahwa itu Tuhan, yang benar. Nah, dia penasaran adik-adik, benar nggak sih itu Tuhan? Dia tahu itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, tapi rasa penasaran dan rasa ingin tahunya dia, tahu nggak adik-adik? Waktu mungkin dia di perahu ya, waktu dia lihat itu kayak Tuhan Yesus, tahu nggak? Kan kalau nelayan itu nangkap ikan kan dia nggak pakai baju adik-adik ya. Kenapa? Karena kan keringetan, karena capek kan di tengah-tengah laut kan. Akhirnya dia pakai baju, ya kan? Abis dia pakai baju, dia nggak nunggu perahunya itu bersandar ke tepian. Dia nggak nunggu perahunya adik-adik. Itu Bapak Petrus langsung pakai baju, langsung dia ceburin diri, dia berenang, dia mau hampir Tuhan Yesus. Waduh, adik-adik tahu nggak? Waktu dia hampir Tuhan, ternyata itu betul Tuhan Yesus. Waktu dia bilang, wah mungkin dia senang kali ya, wah teman-teman itu Tuhan Yesus nih, jangan-jangan Tuhan Yesus gitu kan. Nah teman-temannya yang tadi disuruh menjala ikan, wah jangan-jangan nanti ikannya saya dapat nih. Waktu ditarik ikannya tuh nggak ada nih, wah banyak banget dapat ikannya. Sampai jalannya mau koyak nih, jangan-jangan nih. Sampai waduh berat banget. Nah akhirnya mereka bisa dapat makanan. Nah singkat cerita, ya kan adik-adik, ketika hari mereka tiba waktunya sarapan, ya mereka nangkap ikan kan pasti kan banyak dong yang bawa bekal ya adik-adik ya. Nah ketika mereka sarapan, nah sarapan biasa kapan? Pagi. Nggak ada, mah malam-malam mau makan, mah aku mau makan sarapan dong mah, tapi malam jam 10 malam itu bukan sarapan ya adik-adik ya. Nah jadi kalau bilang sarapan itu pasti pagi-pagi. Waktu pagi-pagi mereka sarapan, hasil tangkapan mereka ikan, ya kan? Mereka makan roti, makan ikan. Nah adik-adik, siapa yang suka makan ikan? Ikan bakar, ada yang suka nggak makan ikan? Ayo, nggak ada yang suka. Waduh, hati-hati, ntar ditenggelamkan loh sama Ibu Susi kalau misalnya nggak suka makan ikan. Ikan tuh enak. Kalau makan ayam fried chicken kebanyakan nggak bagus.
ya kan? Makan ayam boleh aja sesekali. Tapi kalau misalnya makan tiap hari makan fried chicken terus, nggak bagus juga. Makan ikan dia udah top. Ikan tim, ikan bakar, ya kan? Pasti adik-adik suka ikan kan? Ya, harus suka ikan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun juga suka ikan. Waktu sarapan, Tuhan Yesus bilang begini adik-adik kepada Simon Petrus. Di situ ada murid-muridnya. Dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu tanya lagi, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Lalu yang untuk kedua kalinya, Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai ke berapa dia? Sampai ketiga kali. Tuhan Yesus bilang, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Lalu sedih adik-adik. Petrus sedih. Kalau adik-adik ditanya sama papa sama mama, misalnya, Christian, apakah kamu mengasihi papa atau mengasihi mama? Atau siapa ya? Misalnya Sharon atau siapa nih, Bianca, apakah kamu mengasihi mama? Lalu kalian jawab, iya saya mengasihi. Ditanya sampai 2 kali, ditanya sampai 3 kali, sedih nggak? Seolah-olah kayaknya percaya nggak sih saya mengasihi kamu? Seperti kayak nggak percaya kan? Disitulah Petrus sedih. Tahu nggak adik-adik? Waktu ditanya 3 kali sama Tuhan, Petrus bilang apa? Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Adik-adik tahu nggak kisah tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali waktu Tuhan ditangkap? Pasti tahu ya. Waktu itu si Petrus ini ditanya sama orang-orang di sekitar tempat di mana Tuhan Yesus ditangkap. Dia bilang begini, ini muridnya Tuhan nih. Bukan, enak aja. Terus yang lain ngomong gini, nih muridnya nih, jangan-jangan nih, bener nih dia nih. Maaf, saya nggak kenal. Sampai 2 kali. Wah, pokoknya dia menyangkal Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku. Mungkin dia ingat itu ya adik-adik ya. Makanya dia bilang, jangan-jangan ya Tuhan, kok nanya sampai 3 kali? Apa Tuhan gak tahu bahwa saya mengasihi dan mencintai Tuhan? Waktu Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Sampai 3 kali adik-adik. Lalu akhirnya Tuhan bilang apa? Gembalakan domba-dombaku, pelihara domba-dombaku. Nah adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus tahu kalau si Petrus ini juga sayang sama Tuhan. Dia tahu. Makanya dia tanya dengan sungguh-sungguh, apakah engkau mengasihi aku? Kalau pada pagi hari ini adik-adik, hal yang sama yang Tuhan tanya, mungkin sama Gerald, mungkin sama Wilson, mungkin sama Christian, sama Bianca, mungkin sama siapa lagi, sama adik-adik semua, sama Excel, sama Guel, mungkin adik-adik yang lain. Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mencintai aku? Apa jawab adik-adik? Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya Tuhan. Ku jawab iya Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Pasti adik-adik
akan menjawab, ya Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mengasihi Tuhan, Tuhan mau mati buat aku. Adik-adik dengar baik-baik pada pagi hari ini. Kalau adik-adik mencintai Tuhan, bukan hanya sekedar adik-adik berkata kepada Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar bilang, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, tapi adik-adik nggak membuktikan. Kalau papa atau mama adik-adik mengasihi dan mencintai adik-adik, mereka akan buktikan. Mereka akan sekolahin adik-adik, mereka akan kasih makan adik-adik. Bukan hanya sekedar ngomong saya mengasihi kamu, tetapi dia buktikan. Begitu juga dengan adik-adik kepada Tuhan Yesus. Maukah adik-adik mencintai dan mengasihi Tuhan? Nah, mencintai Tuhan Yesus itu harus dibuktikan adik-adik. Nggak bisa hanya kita ngomong aja. Buktinya seperti apa? Banyak contoh adik-adik. Salah satunya adalah adik-adik harus taat kepada orang tua. Harus dengar-dengar sama orang tua. Jangan adik-adik bilang mengasihi Tuhan, tapi adik-adik galak sama orang tuanya. Adik-adik membantah sama orang tuanya, ngomong kasar sama orang tuanya. Itu namanya kita nggak cinta Tuhan. Tapi kalau kita cinta Tuhan, kita buktikan dengan kita mengasihi orang tua kita. Benar adik-adik, kalau adik-adik bisa lakukan itu, top. Adik-adik sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Kakak kasih 2 jempol. Ada contoh yang lain adik-adik. Kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak bakal berkata-kata kotor, nggak sembarangan berantem, pukul orang, ya kan? Kita nggak jahat sama orang. Itu tadi kita mencintai Tuhan. Ada contoh yang lain lagi adik-adik. Ketika ada ibadah online, adik-adik mungkin nggak bisa ke gereja, tetapi ketika ada ibadah online, adik-adik sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan, sungguh-sungguh beribadah. Ini Tuhan, aku mengasihi Engkau, makanya buktikan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan apa yang bisa adik-adik berikan sama Tuhan. Seperti itu contohnya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, kalau adik-adik mengasihi Tuhan juga dan mencintai Tuhan juga, adik-adik juga bisa menghafal ayat hafalan dengan baik. Benar-benar sungguh mematuhi apa yang guru-guru sudah berikan. Ada ayat hafalan, hafal dengan baik. Ada PR di sekolah, lakukan dengan baik, kerjakan dengan baik. Selalu ingat, saya cinta Tuhan. Itu baru anak yang luar biasa. Sehingga ketika Tuhan pada pagi hari ini bilang, apakah kamu mencintai aku? Sama-sama jawab. Ku jawab iya, iya Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya, iya, iya. Ku jawab iya Tuhan. Ku jawab iya Tuhan. Ku jawab iya, iya, iya. Nah adik-adik, yuk coba kita ekspresikan yuk cinta kita sama Tuhan. Bagaimana? Nih begini adik-adik nih ya. Tahu main TikTok nggak? Main TikTok. Ayo coba gini. Kalau kakak bilang gini, adik-adik mencintai Tuhan. Nah adik-adik kasih apa ya? Kasih ekspresi. Misalnya gini nih, kakak tanya, adik-adik mencintai Tuhan? Ya Tuhan. Iya. Atau gini, adik-adik mencintai Tuhan? Ya Tuhan. Nah bisa juga. Apalagi coba? Misalnya,
Aku mencintai dan mengasihi Tuhan. Iya ya. Coba nanti kalau kalian begitu semua, siapa yang ekspresinya paling keren direkam, paling bagus, ada hadiah buat adik-adik. Ya. Oke, sama-sama sekarang ya. Nanti direkamnya yang nanti. Itu PR dari kakak nih. Misalnya contoh, yuk. Kalau kakak bilang, aku mengasihi Tuhan, sama-sama sambil adik bergerak. Terserah gerakannya seperti apa. Oke? 1, 2, 3. Aku mencintai Tuhan. Iya, kalau itu dari kakak, tahu dari adik-adik. Oke? Ya, yuk kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini adik-adik. Kakak percaya setelah adik-adik dengar firman Tuhan, pasti adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi mencintai dan memberikan kasihnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami banyak belajar Tuhan cerita firman-Mu bahwa Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Bukan hanya sekedar Engkau mau mati dan bangkit bagi kami, itu semua karena Engkau mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau mau mati dan mau bangkit bagi kami pun juga mau belajar untuk mencintai Engkau sungguh-sungguh, mengasihi Engkau sungguh-sungguh, memberikan hati kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah cinta kami, bukan hanya kami buktikan dengan kata-kata saja, tetapi kami mau membuktikannya Tuhan dengan apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Monik di ayat hafalan kita minggu ini. Sebelum kita mulai, kakak mau tanya nih sama adik-adik. Masih semangat? Masih semangat! Adik-adik luar biasa. Tapi kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Jawabannya masih ingat nggak? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Adik-adik kakak undang bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri semuanya. Ayo, di rumah bangkit berdiri. Masih semangat? Ayo berdiri, kita loncat sama-sama. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sore. Nah, kalau tadi adik-adik sudah mendengar cerita firman Tuhan, adik-adik juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Gampang kan? Kita ulang sekali lagi ya, belajar sama-sama dengan kakak. Ayo ikutin kakak. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu ayat hafalannya adik-adik. Gampang kan? Jangan lupa dihafal ya. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Dadah. Nah, adik-adik, kita udah selesai memuji nama Tuhan, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar itu dapat tertanam di dalam hati kita dan dapat kita pergunakan di dalam kehidupan kita, biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, anak-anak Tuhan yang seturut akan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyudahi ibadah kita pada hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah melakukan ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu mengurapi kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah pandemi ini segera selesai Tuhan.
Biarlah kami dapat kembali bisa beribadah di dalam gereja-Mu Tuhan, biar kami dapat bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami Tuhan. Ini seruan doa kami Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Shalom teman-teman, hari ini aku mau jelaskan ayat hafalan Lukas 24 ayat 6 bagian A. Ialah tidak ada di sini. Ialah telah bangkit. Amin. Terima kasih. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Amin. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan kita kali ini Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, tetapi dia telah bangkit. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, ayat hafalan kali ini Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Amin. Pintar. Lukas 24 ayat 6. Ia ngomongnya. Tidak ada di sini. Di sini. Ia telah bangkit. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan Lukas 24 ayat 6. Ia tiada di sini, ia telah bangkit. Amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Lukas 24 ayat 6a. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Amin. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6 bagian A. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Amin.
Amin.